Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji. Apa kabar? Semoga bagus, baik, sehat, dan selalu bahagia. Oke, kembali saya bakal melakukan general reading. Dan kesempatan kali ini kita akan membacakan tema dengan judul Ketika Aku Tidak Sanggup Kehilangan Dia. Ketika Aku Tidak Sanggup Kehilangan Dia. Judulnya asik. Mudah-mudahan ini pas dan resonate buat kamu. Karena ini adalah general reading ya, jadi tidak akan semuanya resonate. Video ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu dengerin masih berlaku ya, berlaku terus sepanjang masa. Oke, teman-teman, di tema kali ini kita pokoknya bakal melihat situasi dan kondisi dan sebuah hubungan yang mengarah kepada permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hubungan itu sendiri. Nah, di sini saya pengen membacakan situasi dan kondisinya seperti apa, hubungan kamu saat ini atau apa yang kamu rasakan saat ini. Oke, langsung aja kita bakal shuffle kartunya dan kita melihat seperti apa kondisi dan situasi hubungan kamu dan juga perasaan kamu. Tapi yang jelas teman-teman, kalau kamu juga kepengen melakukan personal reading, silahkan aja bisa langsung hubungin ke nomor chat WA yang tertera di atas, kiri atas, atau juga bisa langsung melihat di deskripsi. Di situ ada nomor HP yang bisa kamu catat dan kamu bisa hubungin. Kamu bisa langsung personal reading bersama saya, menanyakan apa saja yang menjadi permasalahan kamu. Kita keluarin kartunya satu persatu. Teman-teman, ini udah langsung 3 nih. Gak apa-apa. Langsung 3. Oke, sekali lagi teman-teman, kita akan cek kondisi situasi hubungan kamu dengan dia seperti apa. Dan ini berlaku untuk semua zodiak, berlaku untuk semua orang, gitu loh. Tetapi sekali lagi, ini general reading, jadi tidak akan semua resonate ya. Jadi mungkin ada sebagian yang nggak pas, ya udah, abaikan aja video ini. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa bahwa ini penting, perlu, atau mungkin pas, oke, lanjutin sampai selesai. Oke, teman-teman, kita keluarin kartu dulu. Kita ambil 5 kartu. Nah, ini keluar lagi, keluar. Sudah saya rasakan ini bakalan keluar. Tadi udah dilihat, kocok lagi, ternyata keluar lagi. Oke. Yes, teman-teman. Kita punya Ace of Cups, ada Five of Swords, ada The Tower, ada Page of Pentacle, dan ada Three of Swords. 3 pedang menusuk ke dalam satu hati. Teman-teman, saya melihat di sini kamu bisa dibilang memiliki hubungan yang saat ini boleh dikatakan antara bahagia, tapi ada sisi atau ada di antaranya, di sela-sela di antara kebahagiaan kamu ada sesuatu yang mengganjal. Kamu mengawali pertemuan dengan dia itu dengan sangat baik ya, artinya mengalir begitu saja. Kamu ketemu dengan dia, kemudian kamu ngerasa kayak ada semacam ketertarikan yang kamu sendiri tidak ngerti. Kemudian kedua, terus kemudian ada pertama ya, ada ketertarikan yang kamu tidak ngerti. Yang kedua, kamu ngerasa kayak ada semacam chemistry di situ. Yang ketiga, ada energi yang saling tarik-menarik begitu kuatnya ya. Terus kamu sampai tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindari. Kamu sudah mencoba cuek, tapi ternyata tidak bisa, dan akhirnya saling tarik-menarik. Lalu kemudian kalian berdua ini bertemu dalam kondisi yang ya boleh dikatakan kayak pas gitu ya, kayak pas, timingnya pas. Meskipun nanti saya akan melihat bahwa ke dalamnya seperti apa, tapi diawali dengan situasi seperti itu. Kamu bertemu dengan situasi yang bisa dibilang pas, menurut kamu di awal seperti itu. Kamu pernah mengalami sebuah kekalahan, perasaan kalah, merasa kayak pernah gagal dalam hubungan kamu di masa lampau, di masa lalu. Kamu bahkan merasa kayak pernah hancur banget gitu kan. Kamu punya pengalaman yang cukup buruk dan hancur ya. Jadi sebelum ketemu sama si pasangan kamu yang ini kamu pernah mengalami kegagalan, kehancuran, bahkan patah hati. Bahkan kamu pernah ngerasain yang benar-benar di titik terendah banget dalam situasi itu, ya. Dan kamu bertemulah dengan dia yang sekarang menjadi pasangan kamu dengan sangat
boleh saya katakan dengan sangat indah, boleh saya katakan dengan sangat mudah, semuanya mengalir seolah-olah tuh kayak nggak ada halangan dan rintangan. Energi kalian saling tarik-menarik. Jadi kalau boleh saya katakan di sini, saya melihat di sini adalah energi kamu tuh kayak energi soulmate, ya. Energi soulmate, jadi kayak ada keselarasan yang kamu rasakan betul, meskipun kamu sadar bahwa karakter kamu dengan dia itu beda banget ya. Tetapi justru di situ kamu ngerasain bahwa perbedaan karakter, cara berpikir, sifat sikap kamu yang memang berbeda, yang satu bisa dikatakan lembut, yang satu tidak, misalnya begitu ya. Tapi di sini kamu justru ngerasain kayak ada semacam situasi dan kondisi yang saling melengkapi gitu loh. Kamu ngerasa saling melengkapi. Jadi apa yang kamu tidak punya, kamu bisa dapetin dari dia. Apa yang kamu anggap itu adalah sebuah kelemahan, itu bisa tertutupi oleh dia. Sebaliknya juga dia begitu gitu loh, dan seterusnya begitu. Nah, maka dari itu saya melihat bahwa ini adalah energi soulmate gitu loh, dimana kamu tuh ngerasa kayak nyaman ketika dekat sama dia gitu loh. Itu kalau saya rasakan awalnya seperti itu. Tapi di sisi lain kalian mengalami semacam kegagalan, kehancuran di masa lalu, di masa lampau. Itu sama-sama mengalami seperti itu, ya. Nah, kita akan melihat lagi dan kita cek lagi lebih dalam ya, bahwa ini ada cerita apa lagi di antara atau di tengah-tengah hubungan kamu yang memang saat ini boleh dikatakan cukup membuat kamu bahagia. Karena saya ngelihatnya sekali lagi di sini bahwa kamu tuh kayak yang soulmate gitu. Kamu nyaman, terus di saat kamu kenal pertama sama dia itu kayak ngerasa bahwa kok gue kayak udah kenal lama ya gitu, kayak nggak asing banget, kayak nggak asing gitu. Kita baru ketemu tapi kamu ngerasa bahwa kayak nggak asing. Dia pun juga ngerasain hal yang sama kurang lebih seperti itu. Nah, di situ ada tumbuh yang namanya kayak semacam motivasi, dimana kamu ngerasa kayak bahwa gue ketemu dia tuh kayak yang ada gairah-gairah tertentu yang membuat kamu tuh kayak ngerasa semangat menjalani hari-hari setelah ada dia, gitu loh. Nah, ini sulit didapatkan ya, situasi seperti ini, perasaan seperti ini juga susah didapetin. Nggak saben ketemu orang kamu bisa begini. Itu yang saya lihat seperti itu, betul kan? Jadi kamu ngerasa kayak termotivasi banget ya dengan adanya ketemu dengan dia. Kamu jadi kayak saling melengkapi, seperti yang saya bilang tadi. Ini berasal dari sumber jiwa yang berbeda. Beda dengan twin flame gitu kan. Kalau twin flame itu kan kayak jiwa yang dibelah menjadi dua. Ya, jadi satu orang yang dibelah jadi dua. Jiwa yang terbelah menjadi dua, atau kayak kloningannya jiwa gitu. Jadi jiwa yang terkloning. Jadi kayak sinetron gitu ya. Jadi maksudnya gini teman-teman. Maksudnya jiwa yang dibagi dua ya. Jadi kayak ada kesamaan, kembar, jiwa yang kembar, mirip. Ya, itu kalau twin flame seperti itu. Tapi kalau kamu ini enggak. Ini lebih ke soulmate-nya ya. Kamu ngerasa kenal udah lama padahal baru ketemu. Kamu ngerasa kayak ada kekurangan tapi dia menutupi. Kamu ngerasa kayak ada bagian yang kamu mungkin nggak hanya kelemahan, tapi juga ada satu sisi kamu yang mungkin nggak punya, dia punya, gitu loh. Ya, itu dari sifat karakternya seperti itu. Ini beda karakter banget kamu sama dia, tetapi saling melengkapi, dan justru kamu ngerasa ini yang gue butuhin, gitu. Ini yang gue pengenkan, oke? Nanti sekali lagi kita akan clarify lebih jauh, lebih cek lebih dalam lagi. Ada pesan-pesan apa yang terjadi di dalamnya, ada cerita apa yang terjadi di dalamnya. So, nanti di baris ketiga kartu yang saya keluarin, saya akan memberikan saran dan juga advice buat teman-teman, ya, semacam solusi maupun pencerahan, yang mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat kamu, oke? Saya lanjutin. Kamu nyaman, kamu asik, kamu kemudian tanpa sadar saling mendekat, ya, tanpa sadar kamu akhirnya terbangun sebuah komitmen yang sebenarnya tidak terkatakan, gue suka sama kamu, gue ini, enggak gitu, tapi lebih kepada mengalir. Jadi semuanya mengalir begitu saja sampai terbangunlah sebuah komitmen, dan itu sangat kuat. Yang saya lihat itu sangat kuat gitu loh, ya. Tetapi di sini ada sesuatu yang boleh saya katakan kamu bahagia, kamu enjoy banget. Kamu ngerasa bahwa
kamu jatuh cinta bener sama dia. Kamu ngerasa bahwa gue belum pernah ngerasain perasaan yang segila ini, sehebat ini, sedahsyat ini. Ada saat kamu muncul perasaan-perasaan dan pemikiran seperti itu. Tetapi di tengah-tengah itu semua, saya melihatnya bahwa itu disertai dengan perasaan-perasaan yang akhirnya mengganggu kamu. Mengganjal, mengganggu, bahkan saya ngelihat di sini kayak kamu terlukai oleh dia. Gitu loh. Perasaan kamu terlukai oleh dia, kamu marah sama dia, kamu cemburu sama dia. Dan itu sangat-sangat luar biasa sekali, mengganggu dan hampir dikatakan kayak mau merusak suasana yang sudah terbangun, tercipta sebelumnya, gitu loh. Karena di sini ada Three of Swords, menunjukkan bahwa saya melihat di hubungan ini kamu ngerasa kayak cemburu. Nah, cemburu berarti identik dengan adanya orang lain, gitu loh. Tetapi di sini saya ngelihatnya bukan orang lain yang ada di kehidupan sekarang, tapi orang lain yang ada di kehidupan masa lalunya dia, gitu loh. Jadi di situ kayak bikin kamu cemburu, sakit hati, kemudian bikin kamu tuh marah dengan semarah-marahnya, gitu. Dan gak hanya itu saja, ada beberapa hal yang mungkin saya di sini tidak bisa menyampaikan, gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang nggak hanya masalah cemburu, tapi juga kamu kayak terluka, kamu sangat-sangat menyayangkan sesuatu. Jadi ada hal yang memang pada akhirnya, saya tidak katakan di sini ya, hal itu dalam tanda kutip bisa berarti A, B, C, D. Nah, energinya tinggal disesuaikan aja dengan kondisi dan situasi kamu, gitu kan. Kalau tadi saya contohin cemburu berarti karena ada orang lain. Tapi saya katakan orang lain itu bukan berarti atau bukan berada di situasi sekarang. Tapi saya melihatnya adalah di situasi di masa lalunya. Ya. Nah, A, B, C, D-nya tadi kamu boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Karena energi ini bisa vice versa. Ya, itu yang saya rasakan. Ada sakit hati yang sangat luar biasa. Ada perasaan kecewa yang sangat luar biasa. Tetapi, gilanya adalah kamu tetap punya perasaan cinta dan sayang yang kuat sama dia. Gitu loh. Dan dia pun juga begitu, gitu. Jadi ini gila nih, sesuatu yang sangat-sangat unik dan jarang terjadi. Maka di sini saya sebutin judulnya tadi apa, masih ingat gak? Ketika aku tidak sanggup kehilangan dia, gitu loh. Maksudnya gini, kamu nyaris mengakhiri hubungan ini. Bahkan kamu sudah membuat sebuah tindakan yang mengarah kepada, udah, gue selesai hubungan ini, gue nggak pengen lanjut lagi, karena gue nggak mungkin lanjutin ini sama dia dalam kondisi situasi perasaan gue terluka, sakit hati, cemburu, marah, dan sebagainya. Gitu. Bahkan ada kayak semacam dendam begitu. Dan kamu sudah ambil tindakan seperti itu, gitu loh. Entah kamu dengan mengurangi komunikasi, entah kamu sudah mulai agak ngatur jarak, menjauh, mundur, atau bahkan kamu sampai berusaha menghilang atau berusaha menjauh dari dia. Kamu ngerasa kalah, ngerasa kayak gue nggak tahan lagi, gue nggak bisa lanjutin gitu. Kamu udah ngerasa yang hopeless banget dan kamu akhirnya menghilang, bahkan kamu sudah sampai jaga jarak segala macam karena faktor ini. Kamu terlukai oleh dia. Tapi anehnya lagi bahwa kalian masih sangat saling kuat. Nah, terjadi sesuatu yang membuat kalian sempat kayak break, sempat kayak yang hampir selesai, dan itu sudah terjadi sebetulnya. Oke? Kita akan lihat, cek lagi lebih dalam. Seperti apa kondisi dan situasi selanjutnya, dan nanti kita akan lihat di pencerahannya seperti apa. Ini ada page of sword. Aus. Oke, dua lagi. Ada page of sword, ada two of cups. Ini kartu lumayan bagus sih. Oke. Oh ya, teman-teman yang belum tahu bahwa informasi ya, channel saya
atau akun YouTube, channel YouTube saya ada 3 ya. Yang pertama ini channel Damar Aji, dan ini lebih ke fokusnya ke tarot gitu kan. Terus kemudian ada juga channel Damar Baros. Damar Baros. Nah, itu yang kedua. Di channel yang ketiga adalah Damar Aji Hipnoterapi. Ya, sekali lagi kalau ini adalah Damar Aji yang tarot, yang kedua Damar Baros untuk puisi-puisi dan cerita cinta, yang ketiga Damar Aji Hipnoterapi itu tentang pelatihan saya, terapi, tutorial, afirmasi, panduan-panduan untuk pemberdayaan diri, penyembuhan dan sebagainya. Oke, silahkan dikunjungi ke sana dan tolong dibantu untuk subscribe bagi yang ikhlas, bagi yang mau ya. Oke, karena nanti saya biar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten dan video-video yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, sorry agak ngiklan sedikit. Kita terusin. Sorry teman-teman, maaf. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya ya. Oke, satu lagi. Oke. Yes, teman-teman, kita lanjutin lagi. Ada Page of Swords, ada Two of Cups, ada Six of Wands, ada the Emperor, ada your Four of Pentacles. Saya melihat di sini justru kamu semakin ada semacam kekuatan di hubungan kamu, meskipun di sini sebetulnya kamu udah kayak ngerasa hancur perasaannya, tertusuk-tusuk begini, cemburunya luar biasa, tersakiti luar biasa, kecewanya luar biasa. Bahkan itu menimbulkan luka-luka batin yang baru. Tapi di sini ada tarikan-tarikan yang cukup kuat ya di antara kamu. Nah, ini dia kenapa sampai kemudian kamu sudah pernah mencoba untuk menjauh, mencoba untuk lepas, mencoba untuk break, bahkan mencoba untuk udahlah menyudahi hubungan ini. Tapi saya melihat itu tidak mudah. Saya melihat itu susah. Saya melihat kamu dan dia saling tarik-menariknya sangat kuat. Kalau di kondisi sekarang, saya melihatnya kalian itu clear. Artinya clear, kamu benar-benar sudah berniat untuk fokus kepada dia dan hanya dia. Dan dia, saya lihat juga clear, tidak ada orang lain, orang ketiga, atau perasaannya bercabang. Nggak ada. Dia fokus banget ke kamu. Dia fokus banget ke hubungan ini. Dan aku lihat kamu juga mulai membangun keseriusan, meskipun disertai dengan perasaan-perasaan yang sakit hati. Maka saya angkat tema ini menjadi apa tadi? Ketika aku tidak sanggup melupakannya, ketika aku tidak sanggup kehilangan dia, ya. Ketika aku tidak sanggup kehilangan dia, ya. Jadilah muncul tema dengan judul itu, atau judul itu menjadi sebuah gambaran tentang situasi dan kondisinya seperti itu. Artinya dari judul ini kemudian detailnya saya bacakan. Jadi kamu sakit hati, ya. Di sisi lain kamu pernah mengalami kehancuran, tapi di hubungan ini pun kamu ngerasa kayak yang tersia-siakan dalam arti kata. Sebenarnya dia tidak bermaksud seperti itu, tapi lebih kepada ada hal-hal gitu loh. Nah, yang saya contohkan tadi itu berhubungan dengan masa lalu, berhubungan dengan orang lain, nah seperti itu ya. Tapi di sini justru kalian kembali membangun komitmen. Ya habis break gitu terus balikan. Saya lihatnya ya kalian cukup bahagia sih, tapi ini tidak pernah hilang gitu loh, saya merasakannya. Kemudian kamu kayak yang bersusah payah dengan tekad yang kuat untuk bagaimana caranya berusaha melihat kondisi ini dengan bijaksana, meskipun itu tidak mudah. Karena ini saya bilang tadi sangat-sangat dan cukup menyakitkan kamu banget. Kamu sehingga harus berjuang dan kamu harus menjadi sosok yang bijaksana untuk bisa menghadapi situasi ini. Karena bagaimanapun ini nih, keterikatan batin kamu sangat kuat, tarik menariknya sangat kuat ya.
Jadi inilah kamu ketemu soulmate ya, soulmate. Tapi kita lihat nanti apakah union, apakah pada akhirnya nanti kalian bisa bersatu dan sebagainya. Kita lihat di beberapa kartu ini sih. Kalau melihat di kartu ini sih, ya karena ini adalah gambaran terbangunnya sebuah komitmen, berarti ada arah-arah ke sana juga. Walaupun belum pasti, nanti kita lihat kartu berikutnya ya. Kita lihat kartu sarannya seperti apa nanti. Mana kartunya? Sebentar ya. Ntar dulu, saya lihat lagi. Kamu masih berjuang nih. Tapi sekarang kamu lagi enjoy banget melakukan pekerjaan. Kamu lagi asik dan bersyukur banget atas pekerjaan kamu. Dan kamu juga sedang berjuang untuk membangun pekerjaan kamu agar lebih bagus. Dan kamu juga berpikir masalah finansial, bahwa keadaan kamu harus terus lebih baik dan terus lebih baik. Ya, dan di sini kamu berusaha memegang keuangan dengan baik. Kamu di sini berhati-hati banget menggunakan keuangan kamu, kelola keuangan kamu juga berhati-hati banget. Gitu sih. Nah, ketika aku tidak sanggup kehilangan dia, sampai sekarang ini sebetulnya aku ngerasa bahwa masih ada ganjalan-ganjalan atau pemikiran bahwa bahkan semacam doa ya Tuhan, apakah dia yang terbaik buat aku, gitu kan? Apakah dia adalah betul-betul jodoh sejatiku, dan seterusnya seperti itu. Itu kamu berdoa sekaligus bertanya kepada Tuhan. Karena secara batin dan rasa kamu kuat banget, gitu loh, kuat banget. Tapi ada sisi lain yang di sini mengganggu. Dan kalau saya contohkan tuh karena ada orang ketiga gitu. Tapi sekali lagi tidak harus contohnya itu, karena bisa berbagai faktor yang menjadi penyebabnya. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu aja. Yang jelas kamu sekarang sedang bersikap untuk lebih bijaksana, lebih dewasa, karena kamu mencoba menyadari bahwa ini apa sih yang sedang terjadi di situasi ini, apa gitu loh, yang kira-kira kenapa kok perasaan kamu di sini kayak belum lost banget, belum ikhlas banget menerima dia, tapi kamu sudah mulai membangun, mencoba menyadari, membangun keikhlasan, dan di situ kamu mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan segala macam cerita dari dia, berdamai dengan kehidupan dia yang membuat kamu sakit hatinya luar biasa, gitu sih. Oke ya. Nah, sarannya apa nih? Sarannya, advice-nya, pencerahannya, solusinya apa? Kita lihat ya. 1, kebalik. Sinergi, Green Man. 2, Emotion. 3, Stillness. 4, Release. 5, Solitude. Di sini ada sinergi, innocence, stillness, release, solitude. Sekali lagi saya bacakan. Nah, teman-teman, solusinya atau gambarannya aja deh, bahwa situasi dan kondisi yang membuat kamu galau, gelisah, resah karena adanya ini tadi, tidak lain dan tidak bukan bahwa kamu sekarang ini harus melakukan semacam penyelarasan diri kamu antara pikiran sadar kamu, pikiran bawah sadar kamu, dan hati atau batin kamu. Selama ini masih bergeser antara pikiran dengan batin tidak selaras, maka tidak akan ketemu titik yang baik ya, seperti itu. Jadi harus sinergi atau ada keselarasan
apa namanya, dan apa ya, itu perlu semacam keikhlasan, pelepasan yang memang harus kamu lakukan. Seperti di sini disampaikan ada rilis, ada keheningan, ada kesendirian, dan kamu benar-benar harus melakukan apa ya, releasing, pelepasan sampai kamu ngerasa kayak apa ya, kayak benar-benar yang lega gitu loh, lega ya. Karena kalau tidak melakukan ini, releasing ini susah juga gitu loh. Dan kamu lebih banyak melakukan berada di keheningan, kesendirian, itu bagus dan penting untuk, yaitu tadi mengevaluasi, untuk melakukan semacam evaluasi diri, berpikir untuk mengambil keputusan bahwa ini mau dilanjut atau tidak. Tapi kalau saya lihat di sini sih sebenarnya lebih kepada semua kembali keputusan di kamu gitu kan. Kalau kamu ngerasa bahwa ini gue terganggu banget nih dengan situasi ini gitu, tapi gue cinta, gue sayang banget sama dia. Nah, itu silahkan ditimbang ya teman-teman, silahkan ditimbang. Nah, kamu makanya saya sarankan di sini, lakukan menarik diri, relaksasi di keheningan sendiri, terus selaraskan diri kamu gitu kan, terus rilis semuanya. Nah, di situ nanti Tuhan akan memberikan bimbingan dan juga petunjuk-petunjuk. Kalau kamu ngerasa bahwa udahlah, gue pengen rilis, gue terima, gue berdamai dengan diri sendiri, keadaan, dan juga segala macam cerita kehidupan dia. Ketika itu kamu bisa lakukan, maka ya sudah, berarti hubungan ini bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya kamu mengganjal, ganjalan ini ternyata mengganggu kamu, tetap menyakiti kamu, dan kamu nggak bisa melakukan releasing, nggak bisa melakukan terapi-terapi tertentu untuk membangun apa sih ya istilahnya, mengobati luka batin kamu dan menyembuhkan diri kamu, ya berarti ini tidak bisa dilanjutkan. Itu aja sih gitu loh teman-teman. Dan sekarang semuanya kembali ke kamu. Saya hanya memberikan petunjuk-petunjuk atau penjabarannya secara detail agar kamu bisa mendapatkan gambaran solusi sebaiknya ke depan seperti apa. Oke? Teman-teman yang kepengen konsultasi silahkan untuk hubungi ke nomor chatting yang ada di sini atau nomor WA yang di sini. Kamu chatting aja, atau di deskripsi ada juga, kamu tinggal klik saja, nanti bisa terhubung dengan nomor WA yang ada di channel ini. Oke teman-teman, kalau misalnya kamu suka dan ikhlas, silahkan subscribe channel ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Oke, saya Damar Aji mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan barokah, rezeki yang mudah dan berlimpah. Sampai jumpa.